Selamat bertemu kembali di Belajar Matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bentuk aljabar. Ada 3 materi yang akan dipelajari berkaitan dengan bentuk aljabar pada pertemuan kali ini, yaitu 1. Mengenal bentuk aljabar, 2. Menjelaskan pengertian variabel, koefisien, dan konstanta, 3. Menjelaskan suku dan suku sejenis. Kita mulai dengan yang pertama, mengenal bentuk aljabar. Perhatikan misal Pak Ahmad membeli 3 kardus buku tulis, Pak Budi membeli 2 kardus buku tulis dan 5 buku tulis. Banyak buku tulis yang dibeli Pak Ahmad dan banyak buku tulis yang dibeli Pak Budi belum diketahui. Karena banyak buku tulis dalam satu kardus belum diketahui. Banyak buku tulis yang dibeli Pak Ahmad dan Pak Budi bisa ditulis dalam bentuk aljabar dengan cara memisalkan banyak buku tulis dalam satu kardus sama dengan A. Banyak buku tulis yang dibeli Pak Ahmad 3 kardus. Satu kardus sama dengan A, 3 kardus sama dengan 3A. Jadi bentuk aljabar untuk menyatakan banyak buku tulis yang dibeli Pak Ahmad adalah 3A. Banyak buku tulis yang dibeli Pak Budi 2 kardus. Satu kardus sama dengan A, 2 kardus sama dengan 2A, dan 5 buku tulis. Jadi bentuk aljabar untuk menyatakan banyak buku tulis yang dibeli Pak Budi adalah 2A tambah 5. Di sini A digunakan untuk menyatakan banyak buku tulis dalam satu kardus yang masih belum diketahui. Jika banyak buku tulis dalam satu kardus sama dengan 30, berarti A sama dengan 30. Jika banyak buku dalam satu kardus sama dengan 50, berarti A sama dengan 50. Pada bentuk aljabar, A disebut variabel. Untuk lebih memahami bentuk aljabar, kita akan menyatakan bentuk aljabar dari masalah kontekstual berikut ini. Pak Jaya memasukkan bola berukuran sama ke dalam wadah yang berbentuk kotak dan berbentuk tabung. Ternyata 3 kotak dan 2 tabung terisi penuh dan masih tersisa 6 bola. Banyak bola yang dimiliki Pak Jaya belum diketahui, karena banyak bola dalam satu kotak dan banyak bola dalam satu tabung belum diketahui. Banyak bola dalam satu kotak tidak sama dengan banyak bola dalam satu tabung, sehingga variabel yang digunakan untuk menyatakan banyak bola dalam satu kotak berbeda dengan variabel yang digunakan untuk menyatakan banyak bola dalam satu tabung. Misal banyak bola dalam satu kotak sama dengan B, dan banyak bola dalam satu tabung sama dengan C, maka bentuk aljabar untuk menyatakan banyak bola yang dimiliki Pak Jaya sama dengan 3 kotak, 1 kotak sama dengan B, 3 kotak sama dengan 3B, 2 tabung, 1 tabung sama dengan C, 2 tabung sama dengan 2C, dan 6 bola. Jadi bentuk aljabar untuk menyatakan banyak bola yang dimiliki Pak Jaya sama dengan 3B tambah 2C tambah 6. Pada bentuk aljabar ini, B dan C adalah variabel untuk menyatakan banyak bola dalam satu kotak dan satu tabung yang masih belum diketahui. Berikutnya nilai bentuk aljabar pada permasalahan di atas tadi. Jika banyak bola dalam satu kotak sama dengan 6 bola, berarti B sama dengan 6. Dan banyak bola dalam satu tabung sama dengan 8, berarti C sama dengan 8. Maka kita bisa menghitung banyak bola yang dimiliki oleh Pak Jaya sama dengan 3 kotak, 1 kotak sama dengan 6 bola, 3 kotak sama dengan 3 kali 6 sama dengan 18, ditambah 2 tabung, 1 tabung sama dengan 8 bola, 2 tabung sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16, ditambah 6. Banyak bola yang dimiliki Pak Jaya sama dengan 3 kali 6 tambah 2 kali 8 tambah 6 sama dengan 18 tambah 16 tambah 6 sama dengan 40. Jadi untuk B sama dengan 6 dan C sama dengan 8,
Nilai bentuk aljabar 3B tambah 2C tambah 6 adalah 40. Selanjutnya soal ke-1. Bumia membeli 2 keranjang apel. Ternyata ada 10 apel yang busuk. Dari soal tersebut yang masih belum diketahui adalah banyak apel dalam satu keranjang. Kita misalkan banyak apel dalam satu keranjang sama dengan M. Bentuk aljabar untuk menyatakan banyak apel Bumia yang tersisa sama dengan 2 keranjang. 1 keranjang sama dengan M, maka 2 keranjang sama dengan 2M. Dikurangi 10 apel yang busuk, 2M dikurang 10. Jadi bentuk aljabar untuk menyatakan banyak apel Bumia yang tersisa adalah 2M kurang 10. Pada bentuk aljabar 2M kurang 10, jika M sama dengan 60, berarti satu keranjang berisi 60 apel, maka banyak apel Bumia yang tersisa sama dengan 2 keranjang, satu keranjang berisi 60 apel, maka 2 keranjang sama dengan 2 kali 60 sama dengan 120 apel, dikurangi 10 apel yang busuk, 120 dikurang 10 sama dengan 110. Jadi banyak apel Bumia yang tersisa sama dengan 110 apel. Pada bentuk aljabar, 110 adalah nilai bentuk aljabar untuk M sama dengan 60. Soal kedua, Andi membeli 8 buku tulis, 1 buku gambar, dan 5 pulpen. Kita akan membuat bentuk aljabar untuk menyatakan harga semua barang yang dibeli Andi. Yang belum diketahui adalah harga 1 buku tulis, harga 1 buku gambar, dan harga 1 pulpen. Harga ketiga barang tersebut kita misalkan dengan variabel yang berbeda. Misal harga 1 buku tulis sama dengan X, harga 1 buku gambar sama dengan Y, dan harga 1 pulpen sama dengan Z. Bentuk aljabarnya sama dengan harga 8 buku tulis, harga 1 buku tulis sama dengan X, maka harga 8 buku tulis sama dengan 8X, ditambah harga 1 buku gambar sama dengan Y, ditambah harga 5 pulpen, harga 1 pulpen sama dengan Z, maka harga 5 pulpen sama dengan 5Z. Jadi bentuk aljabar untuk menyatakan harga semua barang yang dibeli Andi sama dengan 8X tambah Y tambah Z. Selanjutnya materi kedua menjelaskan pengertian variabel, koefisien, dan konstanta. Sebelumnya tadi kita telah mengenal beberapa bentuk aljabar. Kita mulai dengan yang pertama, bentuk aljabar 3A, variabelnya A, koefisien dari A sama dengan 3, konstanta tidak ada. Yang kedua, bentuk aljabar 2A tambah 5, variabelnya A, koefisien dari A sama dengan 2, konstantanya 5. Yang ketiga, bentuk aljabar 2M kurang 10, variabelnya M, koefisien dari M sama dengan 2, konstantanya negatif 10. Ingat 2M dikurang 10 bisa ditulis menjadi 2M tambah negatif 10. Yang keempat, bentuk aljabar 3B tambah 2C tambah 6. Variabelnya ada 2 yaitu B dan C. Koefisien dari B sama dengan 3 dan koefisien dari C sama dengan 2. Konstantanya 6. Yang kelima, bentuk aljabar 8X tambah Y tambah 5Z. Variabelnya ada 3 yaitu X, Y, dan Z. Koefisien dari X sama dengan 8. Koefisien dari Y sama dengan 1. Ingat, Y sama dengan 1Y, 1 di depan variabel tidak ditulis. Dan koefisien dari Z sama dengan 5. Konstantanya tidak ada. Jadi kalian sudah bisa memahami yang dimaksud dengan variabel, koefisien, dan konstanta. Variabel menyatakan bilangan yang belum diketahui. Koefisien adalah bilangan di depan variabel. Konstanta adalah bilangan tanpa variabel.
Jadi konstanta adalah bilangan yang sudah jelas nilainya. Materi yang ketiga menjelaskan suku dan suku sejenis. Perhatikan bentuk aljabar berikut. Pertama 3A. Bentuk aljabar ini memiliki satu suku monomial, yaitu 3A itu sendiri. Yang kedua, 2A tambah 5. Bentuk aljabar ini memiliki dua suku binomial, yaitu 2A dan 5. Yang ketiga, 2M dikurang 10. Bentuk aljabar ini juga memiliki dua suku binomial, yaitu 2M dan negatif 10. Yang keempat, 3B tambah 2C tambah 6. Bentuk aljabar ini memiliki tiga suku trinomial, yaitu 3B, 2C, dan 6. Yang kelima, 8X tambah Y tambah 5Z. Bentuk aljabar ini juga memiliki tiga suku trinomial, yaitu 8X, Y, dan 5Z. Jadi suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan. Perhatikan bentuk aljabar yang ketiga, 2M dikurang 10. Ini kita ubah menjadi bentuk penjumlahan. 2M tambah negatif 10 diperoleh suku dari bentuk aljabar ini, yaitu 2M dan negatif 10. Bentuk aljabar yang tersusun dari lebih 3 suku, misalnya lebih dari 4 suku, 5 suku, 6 suku, dan seterusnya, disebut suku banyak polinomial. Selanjutnya, suku sejenis. Untuk lebih memahami yang dimaksud dengan suku sejenis, perhatikan, kita misalkan Ani membeli 10 buku tulis, 3 buku gambar, dan 6 pulpen. Ina membeli 8 buku tulis, 4 pulpen, dan 1 penggaris. Nia membeli 6 buku tulis dan 2 buku gambar. Karena harga barang masih belum diketahui, maka jika kita akan menentukan harga dari barang yang mereka beli, terlebih dahulu kita misalkan harga 1 buku tulis sama dengan A, harga 1 buku gambar sama dengan B, harga 1 pulpen sama dengan C, harga 1 penggaris sama dengan D. Ani membeli 10 buku, 10A, 3 buku gambar, 3B, dan 6 pulpen, 6C. Bentuk aljabarnya 10A tambah 3B tambah 6C. Ina membeli 8 buku tulis, 8A, 4 pulpen, 4C, dan 1 penggaris, 1D, kita tulis D saja. Bentuk aljabarnya 8A tambah 4C tambah D. Nia membeli 6 buku tulis, 6A, dan 2 buku gambar, 2B. Bentuk aljabarnya 6A tambah 2B. Diperoleh suku-suku yang sejenis dari 3 bentuk aljabar tersebut, yaitu pertama 10A, 8A, 6A adalah suku sejenis, variabelnya sama A. Kedua, 3B dan 2B adalah suku sejenis, variabelnya juga sama B. Ketiga, 6C dan 4C adalah suku sejenis, variabelnya sama C. Suku yang terakhir D, tidak ada yang sejenis dengan D. Selanjutnya soal ketiga, menentukan variabel, koefisien, konstanta, dan suku dari bentuk aljabar berikut. Yang A, bentuk aljabar 2x kuadrat tambah 5x dikurang 8. Variabelnya ada 1 yaitu x. Koefisien terdiri dari koefisien dari x kuadrat sama dengan 2 dan koefisien dari x sama dengan 5. Konstanta sama dengan negatif 8. Suku ada 3 yaitu 2x kuadrat, 5x, dan negatif 8. Ini bentuk aljabar suku 3 trinomial. Selanjutnya yang B, 6A kuadrat B tambah 3B kuadrat dikurang 5C tambah 2. Variabelnya ada 3 yaitu A, B, dan C.
Koefisiennya terdiri dari koefisien dari A kuadrat B sama dengan 6, koefisien dari B kuadrat sama dengan 3, koefisien dari C sama dengan 5, konstanta sama dengan 2, suku ada 4 yaitu 6A kuadrat B, 3B kuadrat, negatif 5C, dan 2. Ini adalah bentuk aljabar suku banyak polinomial. Soal yang keempat menentukan suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Yang A, bentuk aljabar 4A kuadrat kurang 6A tambah 3B dikurang 9 tambah 2A kurang 4B tambah 5. Suku-suku sejenis yang pertama 4A kuadrat, tidak ada yang sejenis dengan 4A kuadrat. Kedua, negatif 6A dan 2A adalah suku yang sejenis, variabelnya sama A. Ketiga, 3B dan negatif 4B adalah suku yang sejenis, variabelnya sama B. Keempat, negatif 9 dan 5 adalah suku yang sejenis, keduanya konstanta. Selanjutnya yang B, bentuk aljabar 3xy kuadrat tambah 2xy dikurang 5x dikurang xy ditambah 6xy dikurang 5xy kuadrat tambah 8x dikurang 12. Suku-suku sejenis yang pertama 3xy kuadrat dan negatif 5xy kuadrat adalah suku yang sejenis, sama-sama xy kuadrat. Kedua, 2xy, negatif xy, dan 6xy adalah suku yang sejenis, sama-sama xy. Ketiga, negatif 5x dan 8x adalah suku yang sejenis, variabelnya sama x. Keempat, negatif 12, tidak ada yang sejenis dengan negatif 12. Negatif 12 adalah konstanta. Demikianlah pembahasan mengenai bentuk aljabar pada bagian yang pertama ini. Kalian sudah dapat memahami bentuk aljabar, variabel, koefisien, konstanta, suku, dan suku sejenis. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.